Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Suharyanugrah dengan NIM 20700121037, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi keterbagian pada mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Fitriani Nur, SPDI MPD. Langsung saja kita masuk ke definisi. Nah, apa sih definisi dari keterbagian itu? Jadi, dalam suatu keterbagian, kita biasa mengenal istilah A garis B. Cara membacanya adalah A membagi B, A membagi B, atau B habis dibagi A, atau B habis dibagi A. Dengan catatan A tidak sama dengan 0 jika dan hanya jika ada suatu bilangan bulat K sehingga B itu sama dengan hasil kali K dengan A. Jadi langsung saja kita ke contoh ya. Misalkan 5 garis 30. Ini cara bacanya bagaimana? Jadi 5 membagi 30 atau 30 habis dibagi 5. Nah, apakah pernyataan ini benar? Kita cek ya. Jadi karena ada bilangan bulat yaitu 6 sehingga 30 ini sama dengan 6 dikali 5. Jadi berdasarkan definisi keterbagian, ada bilangan bulat K, nah K-nya di sini adalah 6. Karena 6 dikali 5 sama dengan 30, maka pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Contoh lagi, misalkan di sini ada 4 membagi 12. Nah, apakah 4 itu benar membagi 12? Kita cek. Karena ada bilangan bulat yaitu 3, sehingga 12 ini sama dengan 3 dikali 4. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Nah, sekarang contoh 3. Apakah 2 membagi 13? Jadi adakah bilangan bulat K sehingga 13 sama dengan K dikalikan dengan 2? Jadi tidak ada ya. Nah, di sini karena tidak ada bilangan bulat K sehingga 13 sama dengan K dikali 2. Sehingga di sini 2 itu tidak habis membagi 13. Nah, sekarang dalam suatu keterbagian ada beberapa teorema. Apa sih teorema pertama dalam keterbagian? Jadi teorema pertama di sini misalkan A, B, C itu adalah suatu bilangan bulat dan A itu membagi B, B membagi C, maka A membagi C. Nah, di dalam suatu teorema kita butuh yang namanya pembuktian. Membuktikan suatu teorema itu bisa berdasarkan definisi yang sudah kita punya atau bisa juga menggunakan teorema sebelumnya yang sudah dibuktikan. Oke, kita mulai teorema yang pertama, pembuktian yang pertama. Di sini kita punya hal yang diketahui, yaitu A, B, C adalah bilangan bulat. Kemudian A itu membagi B, B membagi C. Nah, yang akan kita buktikan adalah apakah benar A itu membagi C. Nah, sekarang kita itu memanfaatkan apa yang sudah diketahui. Perhatikan A membagi B. Berdasarkan definisi, hal ini berarti B sama dengan suatu bilangan bulat S dikalikan dengan A. Ini poin pertamanya, poin I1. Sekarang perhatikan kembali
Yang tidak diketahui bukan hanya A membagi B, tapi di sini juga B membagi C. Kalau B membagi C berdasarkan definisi, hal ini berarti C itu sama dengan suatu bilangan bulat dikalikan dengan B. Bilangan bulat di sini bisa A, B, C, D, terserah kita. Tapi di sini saya misalkan bilangan bulatnya adalah R. Nah, sekarang tujuan kita apa sih? Jadi tujuan kita adalah membuktikan bahwa A itu membagi C. Dan berdasarkan definisi, A membagi C artinya C itu sama dengan ada suatu bilangan bulat dikalikan dengan A, hasilnya adalah C. Saya misalkan di sini I. Jadi C sama dengan I dikali A. Apa yang sudah kita ketahui ini itu akan bisa terbukti jika kita bisa mengarah ke C sama dengan I kali A. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengolah apa yang kita ketahui supaya menuju ke arah yang mau kita buktikan. Di sini ada B sama dengan S kali A, C sama dengan R kali B. Kita bisa memanfaatkan dari I1 ke I2. Kita substitusikan setelah salah satu misalkan kita substitusikan I1 ke I2. Maka di sini I2 adalah C sama dengan R dikali B. Nah, karena kita mau substitusikan yang pertama, itu artinya R dikali S kali A atau R kali SA. R kan bilangan bulat tertentu dan S juga suatu bilangan bulat tertentu, sehingga kita bisa tuliskan dalam kurung RS dikali A. Nah, sekarang kita perhatikan R itu bilangan bulat dan S juga bilangan bulat. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Kita misalkan di sini bilangan bulatnya adalah I. Jadi C sama dengan I dikali A. Jadi berdasarkan definisi C sama dengan I dikali A, artinya A membagi C, berarti terbukti. Kita lanjut ke teorema yang kedua. Di teorema ini dikatakan bahwa misalkan A, B bilangan bulat, jika A membagi B, maka A juga membagi PB, di mana P-nya adalah bilangan bulat. Nah, yang kita ketahui A, B adalah bilangan bulat, dan A habis membagi B. Nah, tujuan akhir kita adalah membuktikan apakah A itu benar membagi PB. Berdasarkan definisi, A membagi PB artinya PB sama dengan suatu bilangan bulat tertentu. Misalkan di sini bilangan bulatnya adalah S, maka PB sama dengan S dikali A. Kita akan buktikan. Nah, yang kita ketahui tadi, A membagi P artinya B. B sama dengan suatu bilangan bulat tertentu dikalikan dengan A. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengolah supaya terbentuk tujuan kita, yaitu PB sama dengan S kali A. Nah, cara agar P itu muncul adalah kita kalikan kedua ruas dengan P, sehingga PB sama dengan P dikali KA, atau bisa juga PB sama dengan PK dikali A. K itu bilangan bulat dan P juga bilangan bulat, sehingga kita bisa jadikan satu. Jadi PB sama dengan PK dikali A. PK ini sendiri adalah bilangan bulat, maka bilangan bulat dikali bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Kita misalkan bilangan bulatnya adalah S, maka PB sama dengan S kali A. Jadi berdasarkan definisi, PB sama dengan S kali A, berarti A membagi PB. Kita lanjut ke teorema ketiga. Misalkan A, B, C bilangan bulat. Jika A membagi B dan A membagi C, maka di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, A membagi B tambah C.
Poin yang kedua, A membagi B dikurang C. Poin yang ketiga, A membagi B kali C. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita membuktikan? Ingat, dalam membuktikan kita itu memanfaatkan apa yang sudah kita ketahui, yaitu A, B, C adalah bilangan bulat, kemudian A membagi B dan A membagi C. Kita buktikan yang pertama dulu. A membagi B tambah C, berarti B tambah C sama dengan suatu bilangan bulat tertentu. Kita misalkan di sini adalah S. S dikali A. Nah, kalau kita berhasil membuktikan BC sama dengan SA, maka dia terbukti. Jadi kita akan buktikan yang diketahui tadi adalah A membagi B. Artinya B sama dengan suatu bilangan bulat dikalikan dengan A. Ini poin yang pertama atau I1. Sekarang poin yang kedua, A membagi C. Berarti B sama dengan suatu bilangan bulat tertentu, kita misalkan dengan M, berarti C sama dengan M dikali A. Nah, bagaimana sih supaya menuju ke tujuan kita, yaitu ke B tambah C sama dengan S kali A? Supaya terbentuk B tambah C sama dengan S kali A, kita jumlahkan dari I1 ke I2. B tambah C sama dengan KA ditambah MA. Selanjutnya A-nya bisa kita keluarkan. Jadi A dikali M tambah Q sama dengan A. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi kita bisa memisalkan bilangan bulatnya adalah S, maka B tambah C sama dengan S kali A. Jadi berdasarkan definisi, B tambah C sama dengan S kali A, berarti A membagi B tambah C. Jadi pernyataan ini terbukti. Nah, sekarang untuk poin yang kedua, jadi cara mengerjakannya itu sama dengan poin yang pertama. Kalau poin pertama itu penjumlahan, sekarang poin yang kedua adalah pengurangan. A membagi B dikurang C, berarti B dikurang C sama dengan S dikali A. Yang diketahui A membagi B, berarti B sama dengan K dikali A. Selanjutnya A membagi C, berarti B sama dengan M dikali A. Jadi B dikurang C sama dengan KA dikurang MA. Kita keluarkan A-nya, jadi A dikali KM sama dengan A. Karena bilangan bulat dikali dengan bilangan bulat, maka hasil kali KM adalah bilangan bulat. Bilangan bulatnya kita misalkan dengan S. Berarti kalau dibalik B dikurang C sama dengan S kali A. Jadi definisi B dikurang C sama dengan S kali A, berarti A membagi B dikurang C. Jadi terbukti. Selanjutnya poin yang ketiga, A membagi BC, berarti BC sama dengan XA. Yang diketahui juga masih sama, yaitu A membagi B dan A membagi C. Nah, langkah selanjutnya kita mau membuktikan BC sama dengan XA. Caranya kita kalikan. Maka B kali C sama dengan KA dikali MA. Karena KAM bilangan bulat, maka kita bisa menuliskan KAM dikali A. Kan KAM bilangan bulat semua. Kalau dikalikan kan hasilnya bilangan bulat, maka kita bisa misalkan dengan X dikali A. Jadi berdasarkan definisi, BC sama dengan XA. Artinya A membagi BC. Itulah teorema ketiga. Sebenarnya masih banyak teorema dalam keterbagian, tetapi di video kali ini kita hanya membahas 3 teorema. Sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.